selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ ya. Terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu lagi di reading. Hai Virgo, selamat datang. Virgo single. Ini adalah readingan untuk kalian Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Love relationship, love cinta asmara ya. Energi cinta asmara September 2021 ini. Selamat menyambut ulang tahun kamu, Virgo baby. Aku juga. Aku ulang tahun ke-43, kamu ulang tahun keberapa? Ayo di komen biar aku selamatin. Semoga sehat, bahagia, sejahtera, dan berlimpah berkah semesta. Oke? Yuk kita lihat ada apa ceritanya. Five of Swords. Five of Swords. Ya, Five of Swords dalam keadaan terbalik. Di sini kalau yang aku lihat, kamu itu udah kayak ada satu keinginan untuk sudah tidak mau ribut lagi, sudah tidak mau ngeributin lagi, ataupun udah capek untuk memperjuangkan sesuatu yang mungkin berusaha kamu perjuangkan, udah capek untuk mengupayakan hal yang kamu inginkan, hal yang kamu harapkan. Mungkin tanda-tanda atau kenyataan yang kamu lihat itu tidak seperti itu, atau suasana atau situasinya juga tidak menandakan bahwa itu akan ke situ gitu ya. Two of Wands. Tapi kamu mungkin masih maju mundur dengan keputusan kamu, dengan sikap kamu juga. Kamu masih banyak plan mungkin ya. Mungkin juga karena kamu overthinking, kamu masih coba nanti gue amatin dulu, coba gue analisa lagi gitu. Dan itu yang biasanya kadang-kadang suka bikin Virgo tuh jadi berlama-lama, jadi menunda-nunda.
Six of Wands dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali ya. Ada sesuatu yang diharapkan dari seseorang, tapi orang itu tidak memberikan. Ini bisa adalah orang yang pernah kamu punya hubungan, ataupun ini adalah seseorang yang memang belum jelas statusnya dengan kamu, yang dia tidak memberikan apa yang kamu harapkan. Mungkin lagi PDKT gitu ya. Rasanya mungkin juga seperti PDKT. Tapi kayak kamu ngertiin dia, situasi dan suasananya dia, kondisinya dia kamu bisa mengerti. Tapi walaupun kamu sudah melakukan itu, dia nggak bisa memberikan mungkin komitmen terhadap kamu, status yang jelas terhadap kamu, atau sesuatu lah yang kamu inginkan. Perkembangannya dari situasi ini tuh nggak ke situ. Ya kan? Tidak ada keseimbangan, tidak ada keadilan, tidak ada kesamaan. Buat beberapa dari kamu, ini seperti rasa-rasanya tuh kayak satu jalur. Mungkin friendzone, mungkin bertepuk sebelah tangan, ya. Tapi buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, kamu baru saja meninggalkan satu situasi dan kondisi, ataupun satu komitmen ataupun hubungan, dan pada saat ini kamu masih kehilangan balance kamu, masih kehilangan keseimbangan kamu, dan ini seperti butuh banyak waktu, butuh banyak kerja keras, butuh banyak hal yang kamu lakukan untuk bisa mendapatkan kembali itu semuanya, untuk healing. Tapi kalau yang aku lihat ini masih terkena banyak dan kencang residunya gitu. Ya kan? Masih stuck dengan situasi ini. Masih stuck dengan apapun itu yang sebelumnya. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu banyak ngalahin diri kamu. Tapi sebaik apapun kamu mengalahkan diri kamu, dan sebaik apapun kamu melakukan segala cara untuk memberikan yang terbaik untuk seseorang, kamu merasa bahwa hal itu tidak pernah cukup. Kamu merasa jadinya, gue gak pernah cukup ya. Jangan biarin itu masuk ke dalam otak kamu. Apa yang orang lakukan terhadap kamu itu urusan mereka. Itu masalah mereka, itu karakter mereka, itu pribadi mereka. Jangan bikin apa yang orang lakukan kepada kamu itu salah kamu, penyebabnya kamu, ini karena kamu, dan lain sebagainya. Itu sering terjadi. Makanya aku ingetin gitu. Aku jadi keinget kayak gini nih. Mungkin kamu pernah dengar ya, ada kata-kata, kalau lo mau datang ke dalam kehidupan gue, silahkan. Kalau lo mau pergi dari kehidupan gue juga silahkan. Tapi jangan berdiri di tengah-tengah jalan atau di tengah-tengah pintu, ngalangin jalan. Nah, kamu harus bicara seperti itu walaupun tidak terhadap orangnya, tetapi kamu harus menegaskan hal itu kepada siapapun, ya. Tapi juga kamu harus bisa mengatakan hal tersebut sama diri kamu. Jangan naruh orang yang udah lewat ataupun orang yang nggak bisa memperlakukan memperlakukan diri kamu, ya kan, seperti rumah gitu ya. Nggak bisa merawat itu dengan baik dan memperlakukannya dengan baik, dan kamu taruh itu orang di depan pintu, sehingga apa, itu ngeblocking kamu nggak bisa keluar, dan apapun itu nggak bisa masuk gitu loh. Kadang-kadang kita sendiri loh yang menyabotase diri kita.
Page of Pentacles. Tapi ya itu mungkin masih apa ya, banyak hal yang ada di angan-angan kamu, hal yang ada di pikiran kamu, yang bikin ya tadi yang aku ngomong dari awal, yang bikin kamu mikir, terus jadi kejauhan, jadi kepanjangan, bahkan kadang-kadang suka kesesat atau nyasar, dan membuat kamu jalannya juga jadi nyasar. Gitu. Pikiran kita sering seperti itu. Dan setiap hari pikiran kita itu meloncat, segala macam pikiran itu datang dan pergi. Nah, kita harus benar-benar pintar memfilter itu semua. Mana yang kita ambil, mana yang harus kamu tepis. Tapi kalau kita sering berlama-lama dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang malah bikin kita juga alurnya ke arah yang negatif, nah itu yang harus kamu coba train diri kamu, coba latih diri kamu untuk bisa memilah-milah. Devil card. Iya, ada sesuatu yang bikin kamu tuh susah lepas. Aku lemah. Aku nggak bisa. Ada sesuatu yang mengontrol perasaan kamu, pikiran kamu. Mungkin ini adalah masa lalu, mungkin ini adalah seseorang yang dia punya sesuatu yang kamu inginkan dan dia menggunakan sesuatu itu untuk membuat kamu melakukan apapun yang dia pengen. Selama kita kasih power itu ke dia akan selalu punya kuasa untuk mencengkram kita dan mengontrol kita dan mengendalikan diri kita. Lihat kayak orang ini. Tawarin ini, tawarin itu, tawarin ini, tawarin itu. Dan saat itu terjadi, sulit sekali untuk menolak. Ini bisa berupa orang ataupun ini bisa berupa kenangan, ini bisa masalah-masalah yang sudah sebenarnya udah perlu kamu putusin. Karena apa? Kamu terkendalikan oleh sesuatu yang sudah mulai tidak sehat untuk kebaikan kamu. Hangman in reverse, lepasin diri, jangan gantung diri kamu di situ terus. Lepasin. Kamu mungkin sudah melepaskan, tapi kamunya masih diem, nggak kemana-mana. Sering loh, ini banyak sekali sering terjadi. Sudah melepaskan diri atau sudah dilepaskan dari satu situasi, tapi enggan untuk beranjak pergi. Padahal udah nggak ada apa-apa di situ, nggak ada yang bisa diharapin. Udah. Terus ngapain ada di situ? Kamu ada di situ terus, apakah mengobati diri kamu? Juga enggak. Seven of Wands. Nggak bisa bilang enggak. Kamu selalu berkompromi. Kamu selalu berkompromi. Nerima, makanya pada akhirnya mudah untuk dipengaruhi, mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk disetir. Ingat ya, ini bisa terbolak-balik energinya. Ini bisa orang lain, ini bisa kamu. Tapi ada situasi ataupun seseorang yang membuat kamu selalu ngomong iya, selalu memperbolehkan, selalu mengizinkan, selalu memberikan, selalu ngasih diri kamu dalam bentuk apapun. Dan ini adalah dalam pembacaan single. Sekarang, kalau kamu udah melihat ada ketimpangan dan adanya sesuatu yang udah gak sehat, mungkin kamu sedang bersama dengan orang yang juga tidak ada kejelasannya, yang membuat kamu tergantung-gantung di dalam satu kondisi.
tanpa ada hal yang jelas. Mungkin gak ada statusnya, mungkin hanya janji-janji, dan apapun yang dia lakukan yang membuat arah kamu jadi ngambang, jadi ngawang, jadi gak menentu. Selama kamu tidak bisa berdiri untuk diri kamu dan membela diri kamu, membela apa yang kamu deserve, apa yang kamu berhak untuk dapatkan, situasinya akan terus begini. Maka kalau yang aku lihat, lepaskan diri kamu. Lepaskan diri kamu dari situasi dan kondisi ini. Ambil kendali kembali. Ambil kendali kembali. Ambil power kamu lagi. Take back your power. Take back your control. Punya power dan kontrol dan kendali yang bagus untuk diri kamu sendiri. Baik dari pikiran, baik dari perasaan, baik apa yang kamu lakukan. Jangan terus mau dikontrol. Oke, ini adalah readingan untuk kalian. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. See you. Virgo yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kalian bulan September 2021, energi cinta asmara, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Selamat menyambut happy birthday-nya kamu ya. Selamat menyambut ulang tahun kalian. Aku juga Virgo. Tahun ini, bulan depan, aku berulang tahun ke-43. Tadi aku udah ngomong di tempat single. Dan aku pengen tahu, kalian ulang tahun keberapa? Biar aku bisa selamatin juga dong, sesama Virgo. Oke. Yuk kita mulai pembacaannya ya. Dan aku harapin untuk semua kalian yang berulang tahun, semoga sehat, bahagia, sejahtera, beroleh umur yang berkah, dan berlimpah juga dalam berkah semesta. Oke. Nine of Swords. Lagi banyak pikiran, banyak hal yang berkecamuk di dalam kepala kamu, pikiran-pikiran kamu. Ini masalah overthinkingnya Virgo ini lagi kenceng banget nih. Tadi juga di dalam pembacaan single juga seperti itu. Lagi banyak hal yang di pikiran-pikiran kamu gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa menyebabkan kamu jadi mungkin ngerasa tertekan, bahkan mungkin jadi stres, jadi punya anxiety. Dan biasanya ini terjadi kalau kita tuh membiarkan pikiran kita terlalu jauh gitu loh perginya. King of Cup. Oke, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang secara emosi tidak stabil. Buat beberapa dari kamu mungkin orang yang berhubungan dengan kamu pada saat ini itu dia juga di dalam perasaan dia gitu ya, tidak stabil. Dalam komitmen ini juga tidak stabil. Buat beberapa mungkin spesifik sekali mereka berkhianat atau mereka menyakiti kamu. Tapi ada satu goncangan yang besar sekali yang sedang kamu hadapin. Dan membuat kamu secara emosi pun secara pikiran itu lagi gak tenang. Lagi berkecamuk. The Hangman. Mungkin kamu ngerasa hubungan kamu dengan orang ini tidak jelas arah tujuannya. Buat beberapa dari kamu ngerasa digantung, kamu ngerasa hubungan ini tuh ngawang gitu loh. Dikarenakan orang ini nggak tentu sikapnya, nggak tentu perasaannya, nggak tentu maunya apa, dan gimana caranya kamu juga tahu gue harus ngapain. The Sun card. Gue pengen happy dong. Siapa sih yang gak mau happy? Tapi sering orang memiliki kesalahan seperti ini. Menaruh kebahagiaan itu kepada orang ataupun hal lain di luar dirinya.
Sehingga di saat hal yang dia gantungin ini melakukan satu hal yang terbalik, kebahagiaan itu gampang hilangnya, gampang dicurinya. Karena apa? Kebahagiaan itu bukan kamu dapat dari sumber yang sebenarnya. Sumber yang sebenarnya apa dong dari kebahagiaan itu? Diri kita sendiri. Kita adalah sumber dari kebahagiaan itu. Eight of Pentacles. Kita lihat lagi ya. The World card. Banyak hal yang mendistract kamu ataupun mendistract hubungan ini. Kamu pengen adanya penyelesaian dari satu masalah yang terjadi di dalam hubungan ini, tapi mungkin orang yang dealing dengan kamu ini menggantungkan masalah itu. Dia mungkin cuman pengen seneng-seneng aja, dia pengen mungkin juga masih cara berpikir ataupun perilakunya, walaupun mungkin umurnya sudah tidak kanak-kanak lagi, tetapi cara berpikirnya masih immature ya, masih belum dewasa. Jadi ya biasanya kalau orang berpikir belum matang dan belum dewasa, dia hanya mengikuti apa katanya si senengnya itu. Maksudnya ya kemana gue seneng, apa yang ngerasa gue seneng, ya itu yang gue jalanin, nafsu gua, keinginan gua, tanpa berpikir panjang. Kalau orang udah dewasa, dia pasti akan berpikiran panjang, dia akan wise, dia akan bijak, dia akan menghargai juga orang yang bersama dengan dia dan lain sebagainya. Hal-hal yang dilakukan oleh orang yang punya kedewasaan. Umur boleh tua, tapi kan dewasa itu adalah pilihan, dan banyak orang yang kelakuannya, cara berpikirnya tidak sesuai dengan umurnya. Sehingga apa? Seringkali saat dia berada dalam hubungan, dia menyusahkan, dia menyakiti, dia merugikan orang yang bersama dengan dia. Karena apa? Yang dipikir hanya senangnya dia, yang dipikir hanya nafsunya dia, yang dipikir hanya inginnya dia. Nah, kamu ini pengen adanya penyelesaian. Lu maunya apa sih? Kalau emang mau terus sama gue, ya selesain dong. Atau buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang memang spesifik ya, mungkin cuma satu orang. Mungkin dia punya orang lain dan kamu pengen dia nyelesain apapun itu yang dia miliki dengan orang lain untuk bersama dengan kamu. Mungkin dia bilang cuman happy-happy aja dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya selesain dong. Ataupun ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan dan dia nggak jelas maunya gimana, dia punya komitmen sama kamu, dia punya komitmen sama sana, dan dia janjiin apapun sama kamu, tetapi dia tidak pernah benar-benar, dan ini rasanya seperti main-main. Dia tidak pernah menaruh kerja keras secara real untuk mengupayakan apa yang memang dia janjikan sama kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu meminta adanya penyelesaian dari ketergantung-gantungan ini. Gue gak mau dong digantungin terus, gue gak mau dong kita begini-begini terus, gue gak mau dong masalah ini dibiarkan terus-menerus. Gimana dong, kita harus menyelesaikan. Jadi ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan dan kamu inginkan orang yang bersama dengan kamu turut menyelesaikannya. Karena ini juga ya namanya di dalam hubungan ya, bukan cuma masalah kamu. Dan bahkan kadang-kadang buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ya ini adalah masalah dia yang harus dia selesaikan. Cuman mungkin jadinya dia jadi overly sensitive gitu. Orangnya juga mungkin terlihat sekretif sekali. Four of Cup. Jemu aku. Jenuh aku. Ya gimana kalau kamu gantung-gantung terus, gak ada kemajuan, gak ada perkembangan, gak ada perubahan. Apa yang kamu pikirkan tidak pernah
termanifestkan dalam kehidupan kamu, dalam satu kenyataan, iya, lama-lama bosen. Ngedengerin janji orang yang nggak apa ya, nggak jadi kenyataan juga bosen. Lama-lama mau lu apa sih? Gue capek di sini. Gue capek terus-terusan dengan segala pikiran-pikiran gue yang nggak menentu dikarenakan sikap lo. Dan mungkin di sini kamu ngelihat kayaknya ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Apa diselesain aja ya? Gue pengen happy. Gue udah males, udah capek di sini. Kamu pun udah pikirannya udah beralih kemana-mana gitu ya. Atau ini adalah saat kamu melihat orang itu. Orang itu seperti tidak ada di situ. Orang itu mungkin seperti jenuh. Tidak ada gairahnya. Seven of Pentacles. Apa yang kamu tanamkan, apa yang kamu perjuangkan dan kamu usahakan serta investasikan di dalam hubungan kamu, apakah ini sudah berkembang dan memperlihatkan hasil seperti apa yang kamu mau? Kalau yang aku lihat di sini, kamu kurang puas dengan hasilnya. Kamu kurang puas dengan keadaannya. Gitu loh. Kamu menunggu kapan ini bisa, nggak cuman kuncupnya aja yang keluar, kapan ini bisa jadi pohon yang kokoh, kapan ini akan berbuah dan berkembang, kapan? Padahal udah sedemikian rupa yang kamu kasih, kamu tanam, kamu udah segala warna, udah segalanya. Tapi keluarnya cuma cut gitu. Dari segala hal yang kamu kasih, keluarnya cuma cek. Dan kamu mulai, kalau kamu lihat ekspresinya, cuma segini doang. Makanya mulai mikir, mulai punya rasa enggan berada di sini, ngegantung di sini, terombang-ambing di sini, nggak kayak lautan yang luas tapi kamu nggak bisa ngelihat tempat untuk ujungnya kemana. Kapan gue nyampe nih di pantainya gitu ya, dan ngelihat sesuatu yang indah. Enggak, semuanya tuh kayak ngombang-ambing, kamu nggak jelas, cuman di situ aja. Lama-lama memang persediaan tenaga kamu untuk mengayuh akan habis. Knight of Cup again. Knight of Cup sama King of Cup bukan semakin baik tetapi semakin turun gitu loh. Kalau yang aku lihat dari apa yang dia lakukan, perbuatan dia dan apapun yang kamu lihat, dia yang membuat kamu pusing 7 keliling, 9 keliling malah. Makin gak jelas. Orang ini pelin-pelan, sekarang ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong D dan Z dan lain sebagainya. Iya, enggak, mau, enggak. Dan kamu mulai jenuh ngadepin ini orang. Kayak ngadepin anak KBG baru labil. Gila, udah parah banget. Anak KBG baru labil. Itu udah. Jadinya kamu yang harus take care semuanya. Kamu yang harus, ya, jadi kenapa? Kamu yang harus menurture, yang harus ngurusin. Kamu di dalam hubungan percintaan, apa kamu lagi ngangon anak? Kok gue ngomongin gitu? Ngangon anak, lagi merawat anak bocah gitu kan. Tapi mereka akan terus begini loh. Karena apa? Ya kalau dibiarkan. Tapi mereka
bilangnya entar, ya semakin entar semakin gak beres-beres, kamunya yang kepikiran terus, kamunya yang tersiksa terus. Kamu pengen happy kok, kamu pengen adanya kejelasan. Ini yang tadi aku dari tadi ngeliat ya, masalah mungkin buat beberapa dari kamu. Ini kayak Sevilla. Ngeliat tanda-tanda itu gitu loh. Ada cerita itu. Kayak dijadiin kekasih simpenan. Kamu pengen hubungan ini bisa diketahui orang, gue gak perlu ngumpet-ngumpet, gue gak perlu sembunyi-sembunyi. Lu harus dong. Kenapa? Pertanyaannya yang harus, kenapa lo nggak? Misalnya dia memang ada dalam satu, ya udah, terus gimana? Lu selesain dulu. Baru lu urusan sama gue. Ini mungkin buat kamu satu orang tadi, mungkin. Tapi kadang-kadang ternyata bisa beberapa orang. Dan pastinya akan jenuh. Mau sampai kapan kamu ditutupin? Kamu pengen dong kebuka, agar kamu bisa bebas berekspresi, bebas gue bisa cerita sama temen gue, sama keluarga gue, bisa kenalin, bisa posting di medsos gue, bisa nggak begini. Tapi buat beberapa dari kamu, ya ini, kamu punya masalah dengan orang yang tidak tentu, masih labil, masih suka galau, masih nggak tahu, bahkan masih tidak tahu dengan apa yang dia maui, di mana dia akan melabuhkan cinta dan perasaannya dia, sehingga ini membuat kamu menggantung. Caranya jadi gimana, Kak? Jalan keluarnya, lepasin diri dari gantungan ini. Jangan cuman mikir, jangan cuman ngebayangin, jangan cuman ngayal, jangan cuman melakukan hal itu, tetapi mulailah melakukan tindakan yang real. Buat apa? Buat diri kamu sendiri. Oke? Ini adalah untuk Virgo yang berpasangan. Aku lihat ada energinya Leo di sini, ada energinya Capricorn di sini, ada energinya Scorpio di sini. Ada energi siapa lagi ya? Scorpio, Pisces, Cancer. Ya, itu yang aku lihat kencang. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.